Di Malioboro, Yogyakarta sudah ada koresponden CNN Indonesia Hendrawan Setiawan. Selamat siang Hendrawan, ini bagaimana penerapan aturan Malioboro bebas kendaraan bermotor yang berlaku mulai hari ini? Ya Rizky, sudah hampir 2 pekan uji coba pedestrianisasi Malioboro dilakukan oleh Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta bersama dengan pemerintah kota Yogyakarta. Nah, hari ini akan atau sudah dilakukan keputusan baru bagaimana pedestrianisasi kemudian kawasan Malioboro ini akan ditentukan ke depannya. Dan berapa lama kira-kira apakah warga masyarakat bisa menikmati suasana pedestrian di Malioboro dan bagaimana apakah kendaraan bermotor bisa lalu lalang di Malioboro seperti pada hari ini. Untuk mengetahui kebijakan yang mulai hari ini akan diterapkan oleh pemerintah kota Yogyakarta, bersama saya sudah ada Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti. Pak Haryadi, Pak Haryadi, bisa dijelaskan dulu bagaimana hasil uji coba yang dilakukan hampir 2 pekan kemarin, hasilnya seperti apa dan kebijakannya seperti apa mulai hari ini? Terima kasih Pak Hendrawan dari CNN, bahwa penerapan masa uji coba manajemen rekayasa lalu lintas di kawasan Malioboro menuju kawasan pedestrian ini dilakukan sejak tanggal 3 November sampai dengan tanggal 15 November 2020 ini. Kemudian dari hasil kajian dari pelaksanaan uji coba tersebut, bahwa penerapan mengenai penutupan jalan Malioboro menuju kawasan pedestrian ini menjadi bahan evaluasi kami, khususnya berkaitan dengan fungsi-fungsi kegiatan sosial dan ekonomi yang berada di wilayah kawasan Malioboro yang saat ini kita berada, yaitu dari depan Hotel Indah Garuda ini sampai dengan titik 0 Kota Yogyakarta. Nah, dari hasil kajian itu kami rapatkan di tingkat Pemda DIY bersama-sama dengan Pak Sekda DIY, PLT Dishub, kemudian dari kami sendiri pemerintah kota dan juga Polresta Yogyakarta. Hasilnya diambil keputusan bahwa yang pertama penerapan giratori lalu lintas atau penerapan jalur-jalur jalan searah yang telah diuji coba kemarin tetap diteruskan. Yang kedua, untuk akses ke Malioboro yang tadinya tidak diperbolehkan masyarakat mengakses jalan Malioboro ini, maka saat ini dilakukan bisa masuk kecuali pukul 18 sampai dengan pukul 21. Sehingga dari jam 6 sore sampai dengan jam 9 malam, kawasan Malioboro ini tetap menjadi kawasan yang tidak diperbolehkan kendaraan bermotor mengakses jalan Malioboro. Namun sebelumnya dari mulai jam 18 kurang sampai dengan kurang lebih jam 22 lewat itu masyarakat tetap bisa menggunakan akses jalan di Malioboro ini. Pertimbangannya apa Pak Wali? Kalau dikatakan pertimbangan, tentu yang paling berat adalah bahwa kawasan ini adalah kawasan yang tidak kosong. Jadi penutupan jalan ini mengakibatkan tumpahan lalu lintas di beberapa jalan-jalan yang ada, baik itu yang masuk ke Malioboro maupun yang keluar Malioboro. Nah, tentunya perbaikan infrastruktur yang perlu dilakukan. Makanya ini kita tunda dulu pelaksanaannya, perbaikan infrastruktur seperti tempat parkir, kemudian juga jumlahnya itu satuan ruas parkirnya berapa, tarifnya jadi berapa, terus kita menginikan dengan masyarakat bahwa masukan masyarakat, kegiatan ekonomi di sini itu menjadi berkurang. Nah, ini menjadi kajian kami. Jadi seperti itu. Jadi infrastrukturnya kita beresin sama-sama, termasuk juga infrastruktur kawasan. Jadi Malioboro ini akan diajukan ke UNESCO sebagai salah satu warisan budaya atau yang dikenal dengan World Heritage City. Nah, makanya dalam rangka itu kemarin yang diuji coba adalah manajemen rekayasa lalu lintasnya. Namun juga infrastruktur seperti yang kita lihat ini kan perlu penataan menuju infrastruktur yang heritage, demikian. Nah, ketika itu sebenarnya tujuan awalnya adalah untuk memperoleh warisan budaya dunia World Heritage City. Nah, ketika kemudian jamnya dikurangi menjadi hanya 3 jam saja, apakah ini kemudian tidak mengurangi peluang untuk mendapatkan gelar tersebut? Saya rasa dengan masukan yang terstruktur, masukan yang jelas, masukan yang konkret, kenapa kami baru bisa memberlakukan pedestrian di Malioboro antara jam 18 dan 21,
adalah bahwa tadi kaitannya dengan kebutuhan perbaikan infrastruktur dan juga kebutuhan untuk akses ekonomi masyarakat pada masa penutupan tersebut. Kalau ditutup kan juga sekarang ini masyarakat belum terbiasa. Jalan-jalan di Malioboro dengan menggunakan jalan kaki belum terbiasa. Apalagi belum adanya tempat yang kita tunjuk sebagai kawasan satuan luas parkir di Jogja untuk mendukung pedestrian Malioboro ini. Ini kita siapkan bersama-sama, maka kami sebut bahwa saat ini bukan uji coba, tapi penerapan tahap pertama. Penerapan tahap pertama untuk pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas di Malioboro menuju kawasan heritage tadi. Gitu. Kalau uji coba penerapan pertama itu sampai kapan, Pak Aryadi? Ya, bisa saja tahap 1, tahap 2, tahap 3, tergantung juga dengan evaluasi. Sehingga ini semuanya adalah dasar kajiannya evaluasi. Bagaimana sosialnya, bagaimana ekonominya, bagaimana manajemen transportasinya, apalagi saat ini kita ketahui bersama bulan depan tentunya kita sudah menerapkan atau mengkaji rencana penerapan dalam rangka libur hari Natal dan Tahun Baru. Tentunya banyak warga masyarakat, sanak saudara handetolan kita yang akan datang ke Yogyakarta. Tentu kita harapkan tidak terjadi kebingungan di tengah-tengah masyarakat, perlu kejelasan yang konkret di tengah-tengah masyarakat sehingga akan memberikan dasar informasi dan resiko. Artinya kalau mereka sudah tahu di sini diterapkan jam 18.21 tentunya menyesuaikan bahwa antara jam 6 sampai jam 9 itu Malioboro nggak boleh masuk loh. Kira-kira begitu kan. Nah, sehingga pada jam-jam tersebut bagi masyarakat yang ingin mengakses Malioboro bisa parkir di tempat-tempat yang disediakan. Namun juga tempat parkir itu di mana saja, berapa luas daya tampungnya, harga atau tarif parkirnya berapa, ini yang juga terus menjadi kajian kita. Sehingga harapan kami dalam mengakhiri November ini sudah ada kajian-kajian, sudah ada petunjuk yang jelas mengenai bagaimana mengakses Malioboro sehingga tidak terjadi kebingungan di tengah-tengah masyarakat, baik itu yang datang ke Malioboro maupun yang ingin keluar dari Malioboro. Karena di sini juga kita katakan bukan hanya orang yang datang, tapi juga orang yang keluar, pegawai toko di sini dan seterusnya. Itu kan juga memerlukan akses masuk pada saat tertentu dan akses keluar, kan begitu. Ya. Pak Haryadi, satu lagi Pak, ini kan baru saja di Malioboro juga diterapkan kawasan bermasker dan kawasan tanpa rokok. Apakah ini ada kaitannya dengan itu juga Pak? Bisa dijelaskan Pak? Tidak ada, jadi kalau saya jawab tidak ada hal itu, tetapi kalau kawasan bermasker memang sudah kesepakatan bersama, karena ini kawasan yang penuh dengan banyak orang, kawasan wisata tentu tidak terhindarkan yang namanya kerumunan orang. Karena orang di sini datang bersama-sama atau sendiri-sendiri, yang sendiri ya ketemu banyak orang, yang bersama-sama juga ketemu banyak orang, sehingga harus diterapkan protokol kesehatan. Yang secara basic adalah yang pertama penggunaan masker. Ya, ini wajib masker. Kami sampaikan di Malioboro ini wajib masker. Jadi kalau tidak pakai masker tentu ada sanksinya. Walaupun itu berupa sanksi sosial. Kemudian menjaga jarak itu juga menjadi hal yang utama dalam protokol kesehatan. Sebagaimana kita ketahui bersama di sini ini ada jalan searah. Jadi ini searah yang dari utara ke selatan. Sebaliknya arah yang berlawanan itu bisa mengakses jalan yang di sebelah atau sisi barat Malioboro. Sehingga ini untuk mengurangi daripada kepadatan ataupun kerumunan orang yang ada di Malioboro. Kita juga sediakan seperti di sini, ini siap minum ya. Ada wastafel yang bisa tempat untuk mencuci tangan. Nah itu adalah basic daripada penerapan protokol kesehatan di Malioboro. Sehingga masyarakat tidak dibingungkan, tidak dipersulit, silakan akses ke Malioboro, silakan jalan-jalan di Malioboro, tapi terapkan 3 hal tadi. Pakai masker, kemudian jalan searah, dan juga wastafel. Kawasan tanpa rokok sudah direncanakan juga. Jadi pada spot-spot tertentu, ini kawasan tanpa rokok tidak semuanya. Tapi spot-spot tertentu orang memang tidak diperkenankan merokok. Karena ini juga berkaitan dengan banyak orang. Tidak ingin juga tentunya perokok pasif dan lain sebagainya. Tetapi pada sisi lain ada yang mengatakan pada saya, lah kan merokok itu hak asasi. Betul saya katakan, itu hak asasi. Tapi kewajiban asasinya harus dijaga.
Ya, jadi tidak merokok di tempat tertentu dan merokok di tempat tertentu. Di sini ada spot yang disediakan untuk tempat merokok. Ini sedang kita terapkan kawasan ini sehingga dua hal yang berbeda, bahwa di Malioboro wajib masker dan di satu sisi wajib kawasan tanpa rokok. Jadi dua hal yang berbeda. Tadi ada yang tanya ke saya, "Loh Pak, berarti protokol kesehatannya tambah?" Apa yang nambah? Nggak ada yang nambah. Ini protokol kesehatan tetap 4M. Kemudian kawasan tanpa rokok adalah suatu hal yang berbeda untuk menjaga kenyamanan. Pastinya tidak semua orang nyaman apabila di sebelahnya atau dalam jarak yang ini itu orang merokok. Sehingga kita tujuannya menciptakan Malioboro yang nyaman bagi semua. Demikian. Pak Haryadi, terima kasih atas informasi Pak Haryadi. Semoga ini bisa berjalan dengan lancar. Dan itu tadi informasi penting buat Anda pemirsa yang ingin berwisata atau datang ke Yogyakarta, bahwa saat ini sudah ada aturan baru di Yogyakarta di mana pukul 6 sore atau 18 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat ini adalah kawasan larangan untuk kendaraan bermotor, sehingga ini khusus untuk Anda yang berjalan kaki di sini atau memasuki kawasan Malioboro dengan kendaraan tidak bermotor. Dan itu tentu saja menjadi perhatian Anda bagi Anda yang akan menghabiskan waktu liburan akhir tahun, Natal dan Tahun Baru pada akhir tahun ini. Kita kembali ke Jakarta. Rizky. Baik, Hendrawan Setiawan, terima kasih atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas.